makin lama itu makin ngerasa kayak nggak butuh satu sama lain. Buat apa ya nikah kalau ngerasa kayak gini, aku mikir gitu. Belum susah di pengadilan, tapi emang dia udah nggak nafkahi aku hampir setahun. Jadi sebelum aku kan nggak deket sama kayak keluarga cowok di rumah kayak bapak, terus emas, adik juga jauh di Jogja. Jadi aku ngerasa ada orang yang perhatian sama aku sedikit kayak gini tuh berarti ya bener-bener menarik hatiku. Jadi aku mikir kayak orang ini segalanya buat aku. Meskipun aku tahu kan ya mikir logis ya kayak dia ini nonis, belum tentu juga mau pindah ke Islam. Tapi dia baik, aku itu nggak ada orang sebaik dia waktu itu mikirnya gitu. Ya masih bucin-bucinnya. Terus ya setelah di Surabaya ya akhirnya sering ketemu banget. Aku jalan sampai 1,5 kemudian total ya kayak hampir 2 tahunan gitu. Aku nggak pernah dikenalin. Aku cuma cerita dia itu ke sahabat aku. Sahabat aku pernah bilang gini, coba kamu tanya lagi dia gitu. Di Islam itu kita dianjuri nikah sama yang seagama. Kenapa kamu pilih dia? Aku bilang dia baik. Orang sifatnya baik itu bisa berubah loh. Yakin dia gitu. Aku setengahnya nggak yakin ya. Ya gimana ya sudah nyaman gitu kan. Aku terusin, aku paksa dia buat kenalin ke orang tuanya. Dan ya alhasil memang waktu ketemu orang tuanya itu aku nggak disambut dengan baik. Karena kayak dipandang rendah aja, mungkin karena memang kastanya tuh beda banget. Terus mungkin yang sebelum-sebelum dibawa ke rumah itu nggak kayak aku, mungkin aku yang paling terburuk, makanya dipandang kayak gitu. Tapi waktu itu mas ini tuh masih merjuangin aku. Dia bilang kenal aja dulu gitu, katanya pengen kenal pacarku siapa, ya ini orangnya, dibilang gitu. Akan merasa kayak dibelain di situ. Aku tetap jalan, aku bilang ayo lamaran aja gitu, karena kita udah jalan selama ini, aku takut kamu nanti pergi ninggalin aku gitu. Tapi boleh nggak aku minta kamu pindah ke agamaku? Itu agak alot banget diskusinya. Jadi pertimbangannya dia itu akhirnya kayak ya sudahlah gitu. Dia akhirnya ngikut ke aku. Alhamdulillah mu'alaf sekitaran 2018 bulan Agustus. Dia ngurus mu'alaf, aku yang anterin, aku yang nemenin. Apa ya, kayak kilat banget gitu. Karena 2 bulan selanjutnya tuh nikah sama aku. Jadi aku memang mutusin nggak mau lama-lama gitu. Dia mu'alaf, nggak ada yang ngajarin, seluruh keluarganya tuh beda agama sama aku. Jadi aku mau sebelum kita sah nikah, kamu udah ada bekal ilmu agamanya kamu, aku gitu. Tapi aku sendiri yang ngajarin, tapi kayak teman-teman aku gitu kan. Dalam 2 bulan itu sambil prepare, sambil ngurus nikah, sambil semuanya itu akhirnya nikah di Oktober 2018. Aku bener-bener dari sampai dapat jodoh ini pun sesuai sama yang aku mau. Aku tetap nggak ingat sama Allah kayak bersyukur ya Allah terima kasih ya udah dikasih jodoh kayak gitu, nggak. Padahal dia tuh bener-bener kayak good looking, iya. Terus semua orang itu iri sama aku. Teman-teman aku bilang kayak hebat ya kamu dapat suami kayak gitu. Insya Allah bisa ngangkat derajat kamu, amin, aku bilang gitu. Tapi kayak apa ya, kayak bener-bener nggak pernah ngelibatin Allah gitu. Sampai aku kayak minta ini tuh zamannya orang nikah terus gak lama hamil loh, aku bilang gitu. Jadi kita ngoyo, dianya nggak mau. Tadinya dia tuh nggak mau, bilang kayak kita masih muda banget, umur segini punya anak nggak masalah nggak apa-apa, aku bilang gitu. Berarti 22an, sekitar 22 atau enggak 23 aku lupa. Terus ya sekitar umur segitu punya anak menurutku nggak apa-apa gitu. Aku malah kepengen karena aku terbiasa kayak punya saudara banyak gitu kan. Dianya yang kesusahan karena background keluarganya dia itu gimana ya, dia saudaranya itu cuma 2. Jadi menurut dia kayak punya anak di usia segini itu nggak worth it gitu. Tapi aku maksa ya, apa ya, kayak itu juga kasihnya cepat. Jadi tahun kemudian tuh anak aku lahir di 2020. 2 tahun ya. 2020 anak aku lahir, anak pertama aku. Terus di situ tuh yang udah agak-agak terasa berat itu ternyata waktu anak aku lahir itu kayaknya yang bahagia cuma aku sama keluargaku. Dia sama keluarganya dia itu nggak suka. Terus memang kan dari awal emang udah kerasa kayak ini keluarganya nggak setuju sama aku. Jadi waktu aku punya anak pun yang yang ditanyain itu cuman anaknya cewek apa cowok? Cewek, ya bang gitu kan. Ya udah,
udah nggak ada yang nyambangi, nggak ada yang apa, bener-bener sampai anakku umur setahunan mungkin itu kayak gitu terus. Jadi aku nggak pernah kunjung ke mertua aku juga, nggak pernah dideketin ke keluarga sana. Pokoknya aku ngerasa kayak ini nikah apa sih kok kayak gini gitu. Aku periksa hamil itu kebanyakan aku sendiri sama aku ada kembaran sama kembaran aku. Dan yang bener-bener apa ya, kan aku juga tinggalnya sama ibu waktu awal-awal nikah, jadi aku hamil besar, terus nutrisi semuanya tuh ibu yang ngurus. Jadi dia itu cuman kayak numpang tidur, berangkat kerja, tidur, berangkat kerja gitu doang. Jadi aku ngerasa juga kayak aku cukup apa ya, maklumin. Aku bilang sama ibu, ya sudahlah bu, dia cari uang buat anakku, aku bilang gitu. Tapi ibuku udah lihat kayak indikasi, wah ini orang nggak bertanggung jawab, Nduk. Kok kamu bisa nikah sama orang ini? Ya gimana lagi, aku gitu. Nggak apa-apa, aku bilang nggak apa-apa terus. Sebenarnya juga sedih. Terus puncaknya itu pernah sini mundur dikit. Waktu itu anakku umur 6 bulanan. Kalau nggak salah itu dia itu pernah ketahuan buat apa ya? Ada chat yang disembunyiin dari aku. Jadi kayak WA-nya itu sengaja di uninstall. Terus ada konfirmasi, aku confirm. Terus aku kaget loh, ternyata ada chat cewek. Nah itu malam takbir. Akhirnya di hari lebaran itu bukan bahagia, malah aku berantem sama dia. Terus akhirnya hari itu juga dia pergi dari rumah. Terus balik-balik lagi mungkin 2-3 bulan kemudian, dan itu selama pergi juga nggak ada nafkah, nggak ada apa. Aku ya kayak waktu ke sana, ke keluarganya itu yang disembunyiin, benar-benar disembunyiin. Aku sempat ditegur gini, kamu enak, kamu perempuan, kamu usia segini menikah itu wajar. Tapi cucu kami menikah di usia segitu tuh berat. Aku disuruh ngertiin. Aku gini, ya sudah aku ngertiin gitu. Sebenarnya aku waktu itu udah mau pisah. Aku mikir kayak, meskipun aku nggak terlalu percaya sama Allah, tapi aku gini, Allah nggak mungkin kasih aku kesusahan, Bu. Kalau misal aku pisah sama dia memang yang terbaik, kenapa nggak? Aku bilang gitu. Tapi ibuku yang nggak tega, kayak, jangan dok, kamu ini loh, si kecil, ngerawat anak sendirian tuh nggak bisa gitu kan. Ya udah akhirnya aku berdamai, kayak maafin dia. Meskipun setelah kejadian itu sampai terakhir pisah itu aku selalu mikir kayak aku takut dia sama orang lain terus. Ada rasa takut kayak gitu. Jadi tiap hari aku nggak tenang. Sampai ya udah nggak tenang. Terus pernikahan kami juga akhirnya ya meskipun kayak gitu syukur sampai kemarin 2024 itu masih bareng. Dan aku memang mutusin buat pisah itu dari akunya. Aku ngerasa kayak dari dulu kamu nggak pernah bimbing aku nikah waktu muda mungkin karena cinta, tapi makin tua aku mikir kayak aku juga butuh kamu sebagai pemimpin aku, bukan cuman buat orang yang cariin aku uang. Kalau cari uang aku juga bisa, toh aku juga kerja sekarang aku gitu. Dari dulu awal nikah sampai sekarang anak kamu besar, aku kerja. Terus kalau misal aku kerja, aku bisa apa-apa sendiri, kamu apa? Aku gitu kan. Sosok kamu itu jadi apa? Kalau kamu digantikan sama orang lain, bisa loh. Aku bilang gitu. Aku negesin kayak gitu, dia marah. Terus akhirnya dia pokoknya tuh sering banget diamin aku, musuhin aku. Aku gini, ini suami apa temen? Aku gitu. Kok musuh-musuhan kayak gini gitu. Lama-lama aku kayak yang tadinya dia diamin aku ngerayu, lama-lama aku nggak mau. Kayak ya sudah kamu diam, aku juga diam. Kamu pergi, aku juga di sini sama ibuku aman, aku gitu kan. Makin lama itu makin ngerasa kayak nggak butuh satu sama lain. Buat apa ya nikah kalau ngerasa kayak gini, aku mikir gitu. Apalagi dulu aku pas 2023, 1 tahun sebelum pisah itu, aku sempat ada keguguran juga. Dan itu pun memang benar-benar dia tuh kaget, nggak diharapkan. Karena dia selalu ngudang aku kayak gini, nanti kalau anak kita sudah masuk SD, mau punya anak lagi, silahkan gitu. Tapi aku mikir kayak, waduh itu umurku sudah berapa gitu. Jadi aku mikir kayak lebih cepat lebih baik, kenapa enggak gitu kan. Kayak ngerawatnya itu bareng gitu sekalian. Alhamdulillah dikasih. Setelah aku lepas KB 2 tahunan dikasih. Gini, ya sudahlah, dikasihnya juga bareng sama kamu dapat kerjaan yang lebih baik gitu. Waktu itu dia dapat kerjaan yang lebih baik, yang gajinya itu paling besar dari selama ini hidup sama aku. Aku sampai mikir gini, ini rezekinya anak kita mungkin, aku gitu kan. Terus ya dia mikir ya mungkin ya gitu. Tapi ya anak aku nggak lama karena kayak ceroboh. Jadi 2 bulan itu udah gugur. Emang udah tak perkirain kayak ini kata dokter kalau 2 minggu nggak ada perubahan, kemungkinan besar ini tuh bakal pendarahan terus. Darahnya makin lama bakal makin banyak. Dan itu aku benar-benar kayak wah ini aduh kayaknya ini apa anak ini udah nggak bisa bertahan gitu kan. Aku udah nangis itu. Dan nangis udah kayak aduh ini gimana gitu kan. Terus aku akhirnya ke rumah sakit sendiri.
Terus dia baru berjalan itu waktu aku udah di jalan juga sama mbakku. Jadi orang pertama yang gesit banget itu mbakku, mbak kembaranku langsung nolongin aku. Terus suamiku baru kayak OTW pas aku bener-bener udah masuk pendaftaran UGD, dia langsung panik. Dia baru panik di situ. Terus dia nemenin aku juga cuman pas malam itu karena mau nggak mau harus ikut kerja. Dia kerjanya subuh kan berangkatnya. Subuh itu dia berangkat sampai besok maghribnya. Baru dia datang, itu pun aku belum ditindak. Dia nemenin sebentar terus berangkat lagi, banyak gitu. Dan yang standby sama aku itu cuman keluarga aku, mbakku, ibuku, adikku. Kayak itu bener-bener nampar aku banget di tahun itu 2023 itu nampar banget kayak wah ini orang bener-bener nggak peduli sama aku gitu. Ya udah akhirnya dari hari di tahun 2023 itu sampai pertengahan 2024 itu aku mikir terus ini enaknya gimana gitu, cekcok terus tiap hari itu cekcok sampai ibuku itu kayak ini kalian kenapa sih kok berantem terus gitu kan. Berapa hari sebelum mutusin buat mulangin aku ke ibu itu meskipun aku memang tinggal di ibu tapi dia resmi ngomong gitu nunggu waktu. Terus akhirnya dia bilang, Bu saya nggak kuat sama anaknya ibu, saya pulangin ya gitu. Aku agak kaget tapi juga nggak kaget karena udah lihat gelagatnya dia akhir-akhir ini tuh kayak ngindari aku terus pergi kayak bilangnya kamu kok nggak pulang, iya di mes gitu. Tapi aku perasaanku udah gak enak banget. Terus aku cerita sama ibu, Bu perasaanku kok nggak enak ya gitu, nggak tahu ada apa lo gitu kan. Akhirnya kejadian itu aku nggak kayak antara kaget sama nggak kaget juga sih, soalnya udah kayak ya udahlah gitu. Aku lego hari itu aja, tapi pas udah ternyata dia emang mulangin aku sama anak aku di ibu, nggak pernah nengok, nggak apa, baru kerasa. Strugglingnya kerja juga baru kerasa kayak, wah ini aku kerja sambil bawa anak lagi. Padahal sebelumnya itu anak aku dimong sama orang rumah, dibayarnya pakai uang dia. Nah waktu udah mutusin buat pisah, uangnya diambil, terus dia terserah kamu gitu urusan gitu. Jadi aku kayak ya sudahlah coba aku kuat-kuatin aku gitu kan. Terus ya pertengahan tahun tambah bulan kerasanya itu aku pernah satu hari itu benar-benar kerasa berat banget karena aku benar-benar kerasa sendirian, keluarga juga sibuk ya kan. Mbakku juga kembaran aku yang selama ini apa-apa sama aku udah mau OTW nikah, jadi dia ngurusi pernikahannya juga dia sibuk. Aku nggak punya teman cerita sama sekali. Biasanya apa-apa kayak tiba-tiba keinget kadang-kadang kayak biasanya ini aku cerita sama suamiku kalau ada masalah gitu kan. Ini nggak ada, benar-benar ngerasa sendirian gitu. Aku itu masih belum ingat sama Allah, kayak pontang-panting sendiri. Aku ada kayak pikiran buat ngakhirin hidup itu berkali-kali. Aku mikir kayak aku ngecewain ibu sebagai anak, aku ngecewain suamiku sebagai istri, terus aku juga ngecewain anak aku sebagai ibu. Gini-gini kan aku lihat anak aku juga kayak aku ini besar tanpa sosok ayah. Jadi aku tahu betul rasanya. Apalagi one day pernah nih, kan ayahnya kan pernah gojek sebelum kerja yang enak ini kan. Dia itu aku waktu berangkat kerja, dia lihat anak di gojek itu, tak tanya, kenapa kak? Itu kayak aku sama papa. Terus aku mikir gini, gimana pun hebatnya aku, berapapun uangku, apapun kerjaanku, aku nggak mungkin bisa gantiin sosok bapaknya aku gitu kan. Kalau misal aku balik lagi juga berat, kalau misal aku nggak nyatuin dia sama ayahnya juga aku jahat gitu. Tapi masih ada sakit hati di situ kayak dia lo nggak ngopeni aku sama anakku, ngapain aku ngasih anaknya, kan enak gitu, enak di dia gitu. Aku mikir gitu, aku nyabarin anakku tapi aku bener-bener nangis kayak ya Allah, iya aku nggak bisa apa-apa gitu. Sampai detik itu pun aku masih belum ingat sama Allah gitu kan. Aku masih kayak ya apa caranya biar ini teratasi gitu kan. Banyak kerabat yang bilang kayak nikah lagi aja gitu. Aku kepikirannya kayak aku takut anak aku, usia aku ini udah nggak muda lagi gitu. Kalau dia bosan sama aku, dia nyakiti anakku, hilaf sama anakku gimana gitu. Anakku cantik aku gitu kan. Lagian nggak semua anak juga bisa nerima ayah sambung, aku bilang gitu. Itu benar-benar kayak di kerjaan juga aku dituntut harus prima, keluarga juga nuntut aku prima. Jadi aku tuh kadang kayak stres sendiri. Aku belum kepikiran mentalnya anakku, mentalku sendiri kacau, kayak nggak ada yang peduli sama aku. Tanya aku baik-baik aja nggak, hari itu tuh nggak pernah ada yang tanya kayak gitu. Jadi aku tuh untungnya kerja di kerjaan itu cuma sendirian, nggak ada partner, nggak ada bos.
bos itu cuma datang pagi sama sore gitu kan. Jadi kadang seharian aku nangis karena aku mikir gini, aku nggak boleh kelihatan nangis di depan anakku, ibuku nggak boleh tahu, karena aku pernah dengar dari ceritanya orang-orang, kamu sing sabar gitu, yang paling sedih sebenarnya bukan kamu tapi ibu. Aku mikir iya juga sih aku gitu, karena kan aku juga ibu, aku juga anakku cewek, aku mikir anakku kalau misal ditelantarin suaminya kayak gini, yang paling sedih aku bukan anakku. Ya iya sih aku gitu. Jadi aku berusaha kelihatan kuat. Sampai hari ini pun aku nggak pernah kelihatan nangis di depan ibu, kecuali ada satu hari aku itu ada ngelakuin kesalahan. Aku nggak pulang, aku ke apart buat nenangin diri karena aku pengen nangis. Nangis seharian nggak diketahui siapa-siapa karena nggak kuat banget. Terus aku nggak mungkin ngajak temen siapa-siapa, aku juga nggak punya temen buat yang kayak cerita bener-bener nangis aku gini gitu, nggak ada. Jadi aku kayak, aku punya uang, aku tak sewa apart sendiri, aku tak tidur di situ, aku ngilang gitu. Terus ibuku tuh marah, suruh pulang. Untung kok deket, pulang. Ya aku pulang, terus aku alasan ini nih, jangan bohong. Ibu bilang gitu, ibu tahu kamu ada masalah. Ya ada masalah, kenapa gitu, udah sembab itu. Terus aku cuma bilang gini, aku nggak apa-apa, aku gitu. Aku cuma pengen nenang diri. Kamu ke klub dah? Enggak bu, aku gitu. Aku nggak kayak dulu aku gitu. Aku nggak kayak gitu. Terus ibu bilang, ada satu kalimat yang ibu benar-benar yang bikin aku agak mulai sadar mulai dari hari itu tuh gini. Ibu itu tahu kamu itu kesusahan gitu. Ibu tahu kamu pengen lari tiap hari. Ibu tahu gitu. Cuma ibu itu pengen kasih pesan ke kamu, lihatan ibu juga ditinggal sama bapak, tapi ibu kuat buat 6 anak ibu. Kamu harus lihat ibu, kalau ibu kuat, kenapa kamu nggak? Dibilang gitu. Terus aku mikirkan, iya juga. Terus ada satu lagi yang bener-bener kayak nampar banget. Ibu bilang gini, kalau kamu punya uang buat hal kayak gitu, tenang nggak kamu? Nggak. Harusnya kami tuh amal, bukan kayak gitu. Aku mikir, iya ya, aku gitu. Ya bener-bener kayak nampar banget, kayak iyo, kenapa ya aku gitu. Kayak bodohnya aku gitu. Dari hari itu, aku mulai hati-hati, kayak mikir selama ini aku udah kuat, ternyata belum. Jadi aku lebih kuat lagi. Meskipun tiap hari ditempo, kayak kecewa terus sama suamiku tiap bulan, tiap minggu aku minta kejelasan kayak ini gimana kita gitu kan, karena memang sampai hari ini tuh suratnya belum keluar, belum sah di pengadilan, tapi memang dia udah nggak nafkahi aku hampir setahun. Jadi sebelum mutusin buat pisah itu juga 2 bulan sebelumnya udah nggak nafkahi. Alasannya kayak nggak percaya deh uang sama kamu, lo kenapa gitu. Soalnya kok cepet habis loh, kan dipakai buat anak kita juga gitu. Waktu itu anak aku udah mulai kayak ngaji gitu kan, jadi ya banyak pengeluaran juga. Aku mikir kayak, lah gimana sih kok kayak gini gitu. Aku masih kayak nutupin terus sama ibu. Terus ya, tapi ibu ya tahu lah kayak kami ini loh cek ngoyoi kerja gitu. Suamimu nggak kirim uang? Enggak, aku gitu. Dan minta gitu. Aduh aku malas berantem sama orang nggak punya kayak gitu, nggak punya niat kayak gitu buat apa gitu. Banyak orang yang bilang kayak minta hak anak kamu gitu. Aku mikir kayak selagi Tuhan masih kasih aku kemampuan, kenapa harus ngemis-ngemis sama orang kayak gitu. Harga diriku tuh kayak nggak mau gitu. Akhirnya aku ya merjuangin sendiri, dan alhamdulillah kok bos aku itu cukup pengertian. Jadi kalau aku butuh dadakan ada gitu. Terus butuh waktu kayak agak gimana ya, aku kan kadang antar jemput anak itu kayak pagi berangkat, siang jemput, nanti balik lagi, nanti sore pulang, kayak gitu. Jadi alhamdulillah itu masih ngertiin. Nah dari yang kejadian ngobrol sama ibu itu sekitaran 1 bulan setelah aku dipulangin itu kayaknya sebenarnya itu udah mulai agak-agak disenggol sama Allah gitu sebenarnya. Cuman aku nggak kerasanya tuh bener-bener akhir tahun Novemberan itu aku kan benar-benar ngerasa sepi. Nggak tahu kenapa itu kayak sama Allah itu mungkin udah benar-benar wah ini orang nggak bisa didiemin gitu, langsung dipanggil, benar-benar dipanggil. Itu aku tiba-tiba di jam-jam sholat malam kayak jam 2:30, 3 gitu bangun. Aku gini, waktu pertengahan November itulah kira-kira, kayak masih tak abaikan, kayak malah itu buat nangis, kayak kenapa sih
aku loh padahal nggak ganggu orang, tapi kok orang jahat sama aku. Terus suamiku juga kayak apa ya, abai sama aku gitu. Yang sesayang itu dulu bisa abai, terus aku nggak punya temen gitu kan. Aku mikir kayak bener-bener sendirian. Itu pun aku cuman di jam 2, jam 3 itu nangis. Terus baru pas akhir November itu, karena setengah bulan itu cukup lama buat nangis-nangis. Jadi aku kayak, apa aku disuruh sholat tahajud aku gitu. Nggak tahu, tiba-tiba kepikiran gitu. Dan bareng sama kepikiran buat pakai hijab. Terus aku gini, coba iseng guyon sama mbakku, mbak aku lo jelek banget gitu kan. Aku lo kepikiran pakai hijab, pakai gitu. Karena mbakku udah lama dari sekolah pakai hijab. Terus aku mikir kayak, tapi lo nanti aku nggak bisa gini gitu kan. Aku ngerasa kayak nggak bebas gitu, terkekang. Mbakku bilang, enggak kok, buktinya aku dari dulu aku pakai hijab gitu. Tapi kan emang kamu pantas. Dah, siapa bilang orang nggak pantas pakai hijab, dibilang gitu kan. Ya udah, akhirnya aku kayak mikir kepikiran sampai tanya-tanya ke apa ya, ke teman-teman gitu. Aku kalau pakai hijab bagus nggak? Ya bagus-bagus aja, dibilang gitu. Tapi aku butuh banget diyakinkan gitu. Jadi dari akhir November sampai akhir Desember itu, dalam 1 bulan, aku tuh terus-terusan cari di sosmed, di IG, di TikTok gitu, terus di YouTube. Kenapa sih Allah itu suruh aku pakai hijab gitu? Sebenarnya kenapa gitu? Emang sih setahu aku pakai hijab itu wajib. Tapi kalau menurutku pribadi, aku mikir gini, iya sih pakai hijab itu wajib. Tapi kan nanti kalau misal udah siap aku gitu, udah siap. Kayaknya semua pikirannya perempuan yang belum pakai hijab mungkin kayak gitu ya. Aku waktu itu mikir gini, nanti ajalah, aku loh ngomongnya masih pakai apa ya, masih ada kebun binatangnya kadang-kadang gitu. Terus ya ngomongnya ya sembrono gitu loh, masih sembrono, terus masih suka kayak agak-agak centil gitu waktu itu. Aku mikir gini, kalau aku pakai hijab nanti apa kata orang kalau aku misal kata-kata kasar, mbak kamu pakai hijab gitu kan. Ya udah, akhirnya kayak maju mundur terus. Ada satu ceramah, aku lupa ceramahnya siapa, dia bilang gini, Allah itu suruh kita Allah itu ciptain hijab untuk perempuan itu untuk melindungi dia juga gitu, melindungi si perempuan itu. Hijab itu bahkan waktu kamu meninggal ada kain tambahan. Dan ini aku baru tahu, benar-benar baru tahu, karena keluarga aku yang baru meninggal itu ayah di 2002 kemarin, dan belum ada keluarga perempuan yang meninggal, alhamdulillahnya belum ada. Jadi aku kayak kaget, oh iya aku tanya lah, konfirm ke mbakku, mbak bener ta, emang kalau orang perempuan meninggal itu ada hijabnya? Ada, dibilang gitu. Kainnya tuh lebih banyak, lebih panjang, lebih banyak. Oh, aku mikir, merinding. Aku mikir gini, wah ini Allah sesayang itu beneran tak aku gitu. Ini bener-bener aku gitu kan, kayak agak emes tapi agak belum percaya juga gitu waktu itu. Terus aku inget-inget terus, aku mikir gini, oh Allah itu katanya sayang ya sama kita perempuan gitu kan, disuruh pakai hijab itu buat kita sendiri juga. Tapi masih ngeyel tuh, masih kayak cari terus, akhirnya jadi mikir-mikir ulang, tapi nasibku kayak gini gitu, masa sih sayang beneran gitu kan. Terus mikir kayak gitu, aku kayak apa ya, disambung sama tahajud juga sebenarnya. Meskipun sholat waktu itu masih belum 5 waktu, tapi malah aku ngencengin tahajud malah. Soalnya gimana ya, baru bangun kan masih fresh, jadi kayak semangatnya masih ada buat tahajud pun nggak ngerti buat apa gitu waktu itu. Kayak tahajud itu sebenarnya sholat apa sih aku gitu kan. Cuman ya udahlah, anggap aja curhat sama Allah gitu. Jadi di titik-titik kayak gitu tuh aku udah nganggap Allah itu sebagai, ya memang gak ada gendernya, tapi nganggapnya tuh kayak Allah itu ayah aku, Allah itu temen aku. Udah gak punya temen kan, gak punya ayah, gak punya temen, punyanya cuma Allah gitu. Ya udah, aku anggap Allah itu ayah aku, Allah itu teman, kekasih juga. Karena aku ngerasa kayak aku nggak pernah dapat kasih sayang betul-betul disayang gitu, belum pernah. Dan aku kan akhir-akhir itu, bulan-bulan akhir tahun itu aku mempertanyakan terus, Allah itu sayang tak sama aku, sayang gitu terus. Dan aku kayak waktu pernah lah tahajud itu nangis banget, dan aku keinget Allah itu sayang loh sama aku gitu. Buktinya Allah ciptain hijab itu buat ngijabin kamu gitu. Bayangin, Allah itu sesayang itu sampai pas kamu jadi mayat, kondisi dimana orang itu nggak butuh kamu gitu, tapi Allah itu masih sayang gitu. Kamu jadi mayat itu Allah itu
masih ngormatin kamu gitu. Di saat semua orang gak ngormati kamu, mungkin mereka cuman cie-ciein badan kamu, nikmati badan kamu, terus lihat-lihat, ih putih, ih gini-gini, dilihat terus badannya, oh itu ngormati kamu. Sampai kayak aku ngibaratin, mungkin Allah bilang gini, ini orang kalau meninggal pastiin bersih ya gitu, dimandiin ya gitu, pastiin dia rapi ya, paling bersih ya gitu. Pokoknya jangan sampai ada cacat. Aku nggak mau auratnya dilihat orang lain, dia punya aku gitu. Aku ngerasa kayak wah, aku kayak gimana gitu, agak malu pas sholat itu, jadi nangis kejer gitu, karena aku mikir ya Allah, gini kok aku marah ya sama Allah gitu. Allah itu sayang loh, no. Aku aja jadi mayat aja dilindungi gitu di saat semua orang udah nggak peduli sama aku. Terus dari situ aku kayak nggak apa ya, random gitu berangkat ke langsung pakai hijab. Pakai hijab apa yang ada, pakai aja lah gitu. Aku pakai hijab. Terus bos aku itu sampai kaget, dikira aku kembaranku. Masuk rumah, kamu di mana? Loh, saya di ruang tamu. Loh, itu tak kira kembaran kamu, bukan kok gitu, karena berhijab. Terus akhirnya ditanya, kamu pakai hijab? Iya kok gitu. Maaf ya, aku enggak bilang dulu gitu. Gak apa-apa kamu pakai hijab, gak apa. Aku balik gini, loh semua orang loh sudah setuju gitu, kenapa kok kemarin-kemarin ragu? Dan itu masih kayak agak stres ya, lama gak pakai hijab gitu. Sampai orang rumah itu udah kayak, yakin lo jangan dilepas lagi gitu. Iya gitu. Dan ngerasa nyaman, mulai nyaman. Aku gini sampai lah kemarin kemana aja ya gitu. Baru tahu kalau senyaman ini gitu. Berasa kayak terlindungi aja gitu. Dengan hijab kayak gini yang cuma kain bisa jaga aku gitu. Aku kayak pakai hijab gini terus jadi inget, kamu pakai hijab loh gitu. Aku selalu kalau ngomong pakai hijab gitu. Kalau mau apa-apa juga pakai hijab nih aku gitu. Jadi aku mikir kayak kalau perempuan di luar sana itu masih mikir nanti aku jaga lisanku dulu lah. Loh enggak, salah. Kamu itu pakai hijab dulu, nanti otomatis lisan kamu itu kejaga sendiri gitu. Setiap kali aku ngerasa amazed sama hijabku sendiri, aku kayak malu sendiri. Jadi makin lama aku hijrah makin malu juga gitu. Kayak kenapa ya kemarin nggak pakai hijab? Ih nyaman banget aku gitu. Kamu sendiri kayak, kok nyaman loh aku gitu. Iya aku nggak dari dulu ya, aku udah setua ini baru pakai hijab gitu kan. Terus dari kayak pengen baju syar'i, kayak nggak mungkin nih syar'i doang, harus bisa ngaji gitu. Jadi aku kepikiran belajar ngaji juga. Terus pokoknya kalau bisa nih nggak cuma luarnya doang. Sampai aku maknai hijrah itu gini, kalau kamu hijrah, pengen tahu hijrahmu berhasil, ya kalau kamu sudah nganggep Allah itu segala-galanya buat kamu, ya kamu udah berhasil gitu. Dan aku kayak appraise diri sendiri, alhamdulillah aku udah berhasil gitu. Karena aku udah nganggep bener-bener aku nggak akan bisa kayak sekarang kalau bukan karena Allah. Dan marahnya aku kemarin kayak, ya Allah kenapa sih aku gitu, kenapa sih cewek banyak yang lebih bahagia dari aku itu banyak, kenapa aku yang udah nggak punya ayah, terus suamiku kayak gitu, aku juga nggak punya teman-teman yang baik, kok aku terus yang dibom kayak gini tuh kenapa gitu kan. Sempet marah kayak, kamu nggak kasihan sama aku gitu. Tapi sejak yang udah mulai pelan-pelan Allah tunjukin aku, ini loh keesaan aku, ini loh tujuan aku itu gini, aku tahu kamu itu orangnya ngeyel, jadi tak kasih kayak gini. Sampai mikir gitu, Allah ini yang paling kenal aku memang gitu, karena Allah yang nyiptain aku, Allah kenal bener-bener hati aku itu kayak apa kerasnya gitu, harus dilembutin dengan cara kayak gini, bener-bener dikasih sakit yang sampai kamu nggak sanggup nih, kamu pasti nggak sanggup, iya ya Allah nggak sanggup aku gitu. Karena aku mikir ya Allah ini udah nggak sanggup, minta tolong jangan kayak gini gitu kan. Tapi Allah bilang enggak, kuat kok, ayo gitu. Kayak seakan digituin gitu. Akunya aja yang skeptis sama Allah. Padahal Allah sama aku terus. Bahkan sampai istilahnya Allah itu udah gedek sama aku. Wah ini orang pendosa banget gitu. Tapi aku sayang kok sama kamu, sini gitu. Akunya yang kayak sok-sok, aku bisa kok, bisa sendiri kok, kita nggak butuh kamu gitu. Tapi Allah kasih, kamu butuh aku. Kamu pasti butuh aku, one day kamu pasti butuh aku. Pasti kamu suatu hari nangis-nangis. Dan itu baru kejadian di setelah 27 tahun hidup, baru aku nangis-nangis bener-bener, ya Allah gitu. Ya Allah ini aku pulang ya Allah gitu. Karena aku udah ngerasa kayak udah gak punya siapa-siapa, terus punyanya Allah gitu kan. Aku dengan bayangin kayak ini lagi mikul dosa sebanyak itu, kayak ya Allah ini aku pulang ya Allah gitu. Tapi aku malu nih gak pakai hijab. Jadi waktu mutusin buat pakai hijab juga salah satunya karena mau pulang ke Allah itu dalam keadaan yang paling baik gitu. Mungkin bagi orang simpel, tapi buat aku yang udah berbulan-bulan di bom perasaan
sendiri itu kacau. Jadi aku ulang tahun di akhir tahun, aku udah nanti-nantiin tuh. Aku udah batin gini, di hari ulang tahun aku memang nggak punya uang, tapi aku punya keluarga, aku punya anak. Ini nggak tahu buruk atau enggak, tapi aku nilai di antara keluarga aku sama anak aku, yang paling berharga menurut aku itu anak. Dan kalau misal aku ulang tahun, aku cuma pengen anak. Aku nggak peduli suamiku ngucapin kayak keluarga aku ngucapin atau enggak, aku pengennya anakku. Tapi sayangnya aku ulang tahun di tanggal 30, tanggal 28 itu anak aku dibawa sama suami aku. Jadi aku mikir kayak satu-satunya yang aku harapin di hari ulang tahun itu cuma anak aku gitu. Waktu itu kan masih belum seberapa ingat Allah ya. Jadi kayak aku tuh bukan pikirannya ya udahlah nanti ibadah enggak. Aku mikir kayak aku sendirian gitu, bener-bener ngerasa sendirian, udahlah nggak punya teman, anak diambil gitu. Aku udah overthinking tuh, nggak tahu kenapa aku udah bayangin kayak ya Allah kalau nggak ada anak aku sama siapa gitu. Padahal aku hidup sampai hari ini tuh buat anak aku gitu. Kalau anak aku diambil suamiku terus gak balik gimana gitu, baik langsung overthinking gitu, gak tahu kenapa overthinking. Terus aku sampai udah bikin skema ini kalau misal aku nggak bisa jadi ibu nih, anak aku diambil terus aku nggak dikasih hak asuhnya lagi, ini aku mati aja deh, aku udah ada alasan buat hidup lagi. Anak aku diambil, aku kerja buat siapa gitu, aku hidup buat siapa kok bukan anakku gitu kan. Aku mikir gitu sampai keinget lagi gimana aku bohong sama ibu buat someone yang ninggalin aku gitu. Ibu udah nggak marah, gak bunuh aku aja udah syukur gitu. Ibu masih ngerawat aku gitu. Karena aku terus inget-inget gimana ngerepotinnya aku sebagai anak, gimana ngecewainnya aku sebagai anak, sebagai ibu, kecewa banget pasti gitu kan. Jadi di titik itu aku bener-bener, wah ini aku udah nggak berarti buat orang-orang di sekitarku gitu. Aku sendiri mikir gitu. Tapi karena memang lagi mau ulang tahun ya, terus nggak bisa apa yang dilakuin nggak ada gitu. Jadi aku tidur, tapi sambil tidur itu aku bayangin, nggak tahu kenapa aku kebayang kayak seolah-olah ada Allah di situ. Allah ini pasti lagi ngelus-ngelus kepalaku, bilang nggak apa-apa Nduk gitu, jangan mati dulu gitu kan. Soalnya kalau kamu mati, ingat ibumu itu sedih gitu. Tiba-tiba itu kayak langsung disadarin gitu kan. Ibumu itu sedih. Bayangin ngerawat anak kembar itu gak gampang. Kamu sudah jadi ibu kan gitu kan. Kamu tahu beratnya jadi ibu itu kayak apa. Kalau seandainya anak yang sudah dirawat mati-matian itu mati cuma gara-gara kecewa, ibu kamu itu nggak kebayang loh nangisnya kayak apa gitu. Jadi aku tidur itu sampai nangis terus semalam sampai besoknya aku nangis. Karena semalaman itu aku bayangin Allah itu gelus-gelus kepalaku sambil ngibur aku. Ya Allah, kasihannya aku nggak punya siapa-siapa gitu. Aku cuma punya engkau, tapi aku nggak bisa peluk engkau gitu kan. Aku meluk siapa ya Allah? Aku nggak punya bapak, aku nggak punya siapa-siapa aku gitu kan. Kalau aku hidup masih boleh takut gitu. Aku coba gali-gali pikir itu kayak, kalau aku hidup gunaku apa? Kalau aku hidup faedahku apa? Aku pikir gitu terus sampai akhirnya aku keinget mimpi-mimpiku kayak, kamu lo belum ngakai kono anak kamu kan kepengen kurban juga, kamu pengen sosial juga kan, waktu itu belum ketemu Patriot ya. Aku kan memang udah punya mimpi kayak gitu. Inget toh, kamu punya mimpi apa aja itu tiba-tiba itu kayak keinget gitu. Terus dari situ aku bisa legowo, yaitu besokannya yaitu pakai hijab. Karena aku ngerasa kayak Allah udah negur berkali-kali, udah manggil sholat tahajud, dan aku emang pernah dengar tahajud itu nggak ada azannya, karena memang cuma panggilannya Allah istimewa buat kita itu. Jadi dari hari itu karena udah kayak nggak kerasa aja rutin tahajud kan, kalau nggak tahajud itu berasa loh Allah nggak kangen sama aku. Loh, kok Allah nggak manggil aku gitu. Sekarang sama Allah itu hubunganku sama Allah yang tadinya nggak sama sekali itu jadi ya insya Allah deket lah. Jadi apa-apa itu kayak coba batin sendiri gitu, ya Allah gini tah gitu, ya Allah aku bisa tak gitu. Sekarang itu apa-apa tanya sama Allah, meskipun nggak langsung sholat. Dan sekarang sholat pun ngemaknainya itu juga agak beda. Kalau orang bilangnya sholat itu cuma ibadah, aku nggak. Sholat itu curhat sama Allah gitu. Aku bisa ngabisin kayak habis sholat itu aku nangis-nangis gitu kan.
Aku cerita hari ini aku gini ya Allah, gini gitu. Bisa nggak ya? Memang kayak kerasanya itu nggak kayak langsung dijawab kalau curhat sama manusia, tapi ada rasa lega di situ. Kayak misal aku kangen sama bapak juga sering kan pasti. Anak perempuan yang udah kayak gini ngerasa hancur pasti ingetnya ujung-ujungnya sama bapak gitu kan. Aku sering karena nggak bisa meluk sosok bapak lah, sosok Allah. Jadi aku cuman bisa cerita. Aku curhat gitu, emang nggak punya teman gimana ke kita, nggak punya siapa-siapa terus siapa gitu. Pernah dengar juga kalau badainya seberat ini, insya Allah nanti di depan udah ada pelangi ya. Karena udah seberat itu, aku ngerasa kayak ujiannya orang emang beda-beda. Mungkin awal kenal aku harus diuji seberat itu baru inget sama aku gitu. Kalau nggak kayak gitu, kapan kamu inget sama aku gitu? Aku sekarang udah ngerasain faedahnya kayak ya ini ya Allah, bener-bener sepanjang itu, bener-bener bertahun-tahun baru aku bisa pulang sekarang gitu. Amin. Iya. Ada yang Mbak harapkan untuk sosok Anjani yang sekarang dan untuk kedepannya harapan? Kalau harapan paling mudah ya, harapan paling simpel satu kata, lebih berguna lagi. Udah. Karena aku ngerasa kalau aku nggak berguna buat orang di dunia, aku malu sama Allah gitu. Udahlah kamu jadi hamba, udah bebani aku. Masa kamu masih nggak berguna buat orang lain juga gitu. Dan itu memang mimpiku banget. Aku pengen banget bisa berguna buat orang lain. Karena aku juga mau orang itu baik ke aku, ya akunya harus baik dulu sama orang gitu kan. Mau dibantu ya harus bantu dulu. Jadi aku emang udah punya prinsip kayak gitu dari kecil. Kalau mau apa ya kamu harus duluan gitu. Sampai sekarang meskipun aku bisa ngendel kerja, ngerawat dia, tapi aku tetap tiap hari ngerasa kurang jadi ibu. Belum lagi aku juga mimpiku kasih keluarga yang sempurna, tapi nggak bisa. Itu penyesalan paling besar. Aku memang di ujung-ujung itu kayak ngerasa ini bener nggak sih aku gitu. Aku mecah keluargaku yang udah aku bangun dari nol. Karena kan bangun keluarga usia muda itu nggak gampang. Banyak yang ngejudge kita. Kita udah berusaha mati-matian mertahanin tapi nggak bisa. Dan yang paling aku pikirin pertama kali itu anak aku. Dia nanti gimana di masa sekarangnya, nggak jauh-jauh besoknya. Kalau udah besok pasti dia luka, sama kayak aku. Aku juga dari orang tua yang pisah itu juga jadinya nggak punya pegangan gitu. Nggak ada orang bijak yang bisa aku pegang omongannya gitu kan. Nggak ada yang bisa ngendel perasaanku gitu. Jadi aku juga minta maaf banget sama dia kan. Kayak mama ini nggak bisa ngasih keluarga yang utuh. Tapi pasti ya tak usahain mama jadi mama yang paling terbaik. Mama nggak bisa jadi papa. Tapi mama bisa jadi mama yang baik. Mama nggak akan jauhin kakak dari papa. Papa tetap papanya kakak. Meskipun papa nggak bisa jadi suaminya mama, tapi papa tetap papanya kakak. Aku nggak pengen kakak benci papanya. Selalu aku bilang papa itu baik, karena memang dia jadi papa baik. Meskipun ada kurangnya, kan sama aku juga ada kurangnya. Ada yang benar-benar pernah aku bilang ke dia, bilang langsung ke dia, aku bilang pas dia ulang tahun tuh gini, Kak, mama mungkin nggak punya mobil kayak papa, tapi mama punya motor. Mama bisa ajak kakak keliling dunia sama kayak papa gitu. Kalau papa gak ada waktu, ada mama. Uang mama gak banyak, tapi mama mau cariin buat kakak. Aku selalu bilang gitu ke dia. Waktu ulang tahun terutama, karena dia selalu cerita happy kan ke rumah omanya yang besar, ada mobil. Tapi aku selalu bahagia setiap ada momen sama anak aku itu kayak naik motor. Hampir tiap hari berangkat kerja bareng kan, terus ngobrol, terus pulang kerja kalau ada rezeki juga makan tuh. Dan momen-momen kayak gitu tuh bikin aku kayak, aku sekarang tuh doanya cuman minta sehat-sehat terus. Kalau aku sakit, aku nggak bisa apa-apa, anak aku gimana sama dia gitu. Karena menurut aku dunianya dia itu cuman aku sekarang. Aku tuh punya cita-cita penasaran, nanti kakak sekolahnya bisa kuliah nggak ya gitu. Karena aku kan memang sering diejek sama suamiku, nggak bisa ngedel anak. Karena aku miskin. Jadi aku diam-diam itu juga pengen buktiin. Aku buktiin ke kamu, anak ini bisa jadi orang paling hebat gitu. Aku nggak minta dia jadi orang kaya gitu.
Aku cuma pengen dia jadi hebat versinya dia, terserah dia mau jadi apa gitu kan. Kalau untuk yang nonton itu masih muda, terus keinginan buat nikah juga kayak aku dulu, mungkin soalnya aku dulu ngeremehin ya. Jadi menurut aku jangan remehin ilmu pranikah sih. Soalnya ilmu pranikah, terutama soal agama itu juga penting buat kita. Karena kita hidup itu dari agama juga buat agama gitu. Kalau kita hidup sama kamus kita sendiri, nggak akan bahagia. Karena semua hal itu ternyata emang kan udah diatur sama Allah di kitabnya. Jadi kenapa kamu bikin kamu sendiri gitu. Semua itu ada aturannya. Insya Allah kuat banyak. Insya Allah. Allah sayang.